Salabim, abrakadabra. Video timer 555 bagian 2 ini adalah video lanjutan dari timer 555 bagian 1, dimana pada video kali ini kita akan membuat timer 555 sebagai yang pertama, timer 555 sebagai multivibrator lebih stabil. Kemudian yang kedua, timer 555 sebagai rangkaian latch. Dan yang ketiga adalah contoh aplikasinya, yaitu membuat saklar touchless. Kita akan membuat lampu hidup atau mati tanpa menyentuh saklarnya. Oke teman-teman, langsung kita cek saja. Dalam video ini, saya akan membuat multivibrator bistabil dari timer 555, di mana rangkaian bistabil tersebut dapat dilihat pada gambar. Dari gambar rangkaian tersebut kita bisa melihat bahwa kita hanya menggunakan pin reset dan pin trigger pada timer 555 dan ditambahkan dengan resistor pull up 10 kilo ohm. Rangkaian bistabil tersebut akan bekerja sesuai dengan grafik di layar. Dari grafik rangkaian tersebut dapat kita simulasikan seperti berikut. Saat pin trigger atau disebut juga pin set kita tekan, maka lampu akan menyala. Dan lampu akan padam jika kita tekan pin resetnya. Jika kita tekan pin trigger kemudian lampu menyala, kemudian kita tekan pin trigger lagi untuk kedua atau ketiga kalinya, maka lampu akan tetap menyala. Lampu akan bisa padam jika kita tekan pin resetnya. Ya teman-teman, rangkaian bistabil sudah jadi. Mari kita mencobanya. Saya akan menekan pin setnya dan terlihat lampu langsung menyala. Kemudian saya akan menekan pin resetnya dan lampu langsung padam. Saya coba sekali lagi untuk menekan pin setnya dan lampu langsung menyala. Kemudian saya akan menekan pin resetnya dan lampu langsung padam lagi. Dan saya coba tekan-tekan lagi, lampu tetap menyala. Dan lampu hanya bisa padam jika saya tekan pin resetnya. Next, kita ke project selanjutnya. Sekarang saya akan memfungsikan timer 555 sebagai rangkaian latch. Rangkaian latch di sini berarti kita akan menghidupkan dan mematikan lampu LED hanya dengan satu saklar. Untuk skematiknya seperti terlihat pada gambar. Seperti terlihat pada grafik, saat saklar kita beri trigger, saklar kita tekan, maka lampu akan mati. Kemudian saklar kita tekan lagi, maka lampu akan hidup. Dan saklar kita tekan lagi, maka lampu akan mati. Demikian seterusnya. Di rangkaian latch ini seakan-akan timer 555 dapat mengingat kejadian sebelumnya, yaitu kapan lampu hidup dan kapan lampu mati. Oleh karena itu, diperlukan umpan balik berupa sebuah resistor dan kapasitor yang tepat untuk dijadikan inputan kembali untuk timer 555. Dan teman-teman, rangkaian kita sudah jadi. Mari kita mencobanya. Saya menggunakan kabel untuk men-trigger rangkaian latch ini. Saya akan coba menyentuhnya. Kita perhatikan, lampu menyala saat saya menyentuh kedua ujung kabel. Kemudian saya sentuhkan lagi, lampu akan mati. Kemudian saya sentuh lagi, lampu menyala lagi. Dan kemudian saya sentuh lagi, lampu akan mati lagi. Sekarang kita akan menggantikan kedua ujung kabel ini dengan sebuah push button. Kita akan pasang sebentar. Saya tekan push button dan lampu menyala. Kemudian saya tekan lagi push button, lampu mati, dan saya tekan lagi, lampu menyala, dan demikian seterusnya. Dan rangkaian latch berhasil kita buat. Next, kita ke project selanjutnya. Ya teman-teman, pada rangkaian kali ini saya akan menghidupkan lampu tanpa menyentuh saklarnya, atau yang disebut sebagai saklar touchless. Saya akan menghidupkan atau mematikan lampu hanya dengan mendekatkan tangan saya ke rangkaian. Untuk skematik rangkaiannya terlihat seperti di layar. Rangkaian ini adalah pengembangan dari rangkaian latch dari timer 555 sebelumnya yang pernah kita rangkai. Terlihat seperti di gambar. Inputan dari rangkaian latch timer 555 ini yang sebelumnya adalah push button, kita gantikan dengan rangkaian pendeteksi jarak atau proximity. Dan outputan dari rangkaian latch timer 555 ini yang sebelumnya adalah LED, kita gantikan dengan relay yang bisa mendriver lampu AC. Untuk rangkaian proximity atau rangkaian sensor jarak adalah seperti pada gambar.
Di rangkaian ini saya menggunakan sebuah infrared dan sebuah fotodioda sebagai detektor, dan saya menggunakan operational amplifier yaitu IC TL072. Untuk IC operational amplifier sendiri, apakah saya perlu membuat tutorialnya, cara kerja dan fungsinya? Silahkan teman-teman komen di bawah. IC operational amplifier atau MTL072 di sini saya gunakan sebagai komparator. Kemudian output dari komparator ini saya masukkan ke relay untuk membuat seakan-akan rangkaian latch dimmer 555 mendapat input menyerupai push button. Setelah input masuk ke rangkaian latch dimmer 555, maka dikeluarkanlah outputnya menuju rangkaian relay. Karena kita hendak menghidupkan lampu bohlam AC yang sumbernya adalah listrik, maka diperlukan rangkaian relay untuk membuat seakan-akan relay adalah sebuah saklar yang dikendalikan oleh timer 555, sehingga untuk rangkaian lengkap dan blok-bloknya dapat terlihat seperti gambar di layar. Ya teman-teman, untuk rangkaian saklar tanpa disentuh atau saklar touchless sudah jadi. Mari kita mencobanya. Sebentar, saya akan mencoba mendekatkan tangan saya ke sensor dan abrakadabra, lampu hidup, dan saya akan dekatkan lagi dan simsalabim, lampu mati teman-teman. Kita coba sekali lagi dan saya dekatkan tangan saya dan lampu hidup. Kemudian saya dekatkan lagi tangan saya dan lampu mati. Dan mantep. Dan rangkaian saklar touchless telah bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Demikian video saya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video saya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan project yang lebih menarik lagi.